Balik lagi di Lanki Otomotif sama Bob Bunson. Gua Fauzi. Gue dengan Nino. Oke, kita lagi di acara apa? TTM, tanya tentang mobil. Mobil apa? Jazz G8. Anak balap nih kayaknya. Aduh, balap karung mah. Kalau Anda kasih. Oh gitu. Anak liaran kayaknya ya. Aduh. Ya, dihitung liaran tapi nggak taruh layar. Liar bukan layar ya. Bukan layar. Iya benar. Yang susah itu. Kadang-kadang. Pengertian Mas yang kadang. Iya. Soalnya pas dateng kan, ini kok velgnya beda-beda. Ini balap banget. Menciri khas banget ya. Mobil 12 detik ya gitu. Kentengan tuh jadinya. Oh, gitu. Nah, jadi mobil apa nih? Mobil apa nih? Ini 2013 Jazz ya, RS terakhir. Yang paling menurut gue paling serak lah ya. Kalau mungkin selera orang itu kan beda-beda. Tapi kalau menurut gue yang ini sebelum GK5 yang baru, ini yang paling terakhir. Iya benar. Ini juga Korea yang tipe ini nggak lama kan ya? Enggak, Di akhir-akhir banget soalnya. betul. Dan makanya setahu saya pun ini warnanya khusus kayaknya dong. Kayak biru dongker. Iya, biru cakep tuh. Biru, oranye ya. Orange. Bener. Nah, kalau yang sebelum ini kan mungkin ada kuning kalau nggak salah deh. Di GD ya. Yang kuning tuh di GD. Jadi kuning pastel. Nah, ini yang terakhir ngeluarin warnanya khusus. Oke. Makanya kenapa saya milih yang ini ya? Pertama, dia masih disc brake. Oh, belakang. Iya, benar. Nah, GK yang 5 bukannya disc brake, malah dia tromol. Iya. Gitu. Sempet compare juga dulu pas mau ngambil ini. Tapi ya namanya compare jatuh hatinya ke sini ya mungkin. Oh, oke. Compare sama apa lo waktu itu? Sama GK5. Oh, GK5 juga. GK5, Oke. Kan beda tipis kan harganya dulu. Awet sih ini harganya. Iya. Betul. Bener, maintenance banget. Tapi memang menurut gue Jazz yang terganteng ya. Ya GE yang ini. Iya. Gitu. Yang versi terakhir. Bahkan sampai gue sempat minta tolong sama si Oji juga nyari. Pokoknya gue mau GE yang gue bilangnya Smile. Mio, kayak Mio. GE RS Smile warna biru ya. Nyari yang manual ternyata nggak nemu. Adanya Matic semua. Matic. Nah itu kemarin sempat compare-nya jatuh hatinya sebenarnya pertama kali itu sama yang biru tapi Iya. dikulik sama saya Mas, ternyata Matic. Iya. Dan itu mungkin seraknya dari dulu manual kali Mas ya. Iya. Gitu. Jadinya wah kebetulan kalau nggak ngambil yang putih kan ada merahnya kan khusus juga dia. Merahnya bagus ya. Bagus dia merahnya. Pokoknya Jazz yang terakhir ini yang paling bagus ya. Menurut dia itu merah sama abu-abu. Abu-abu ini? Iya. Pokoknya yang paling jarang itu abu-abu sama silver. Iya. Dia ada silvernya. Yang banyak putih. Betul. Putih di mana-mana sih. Putih. Tuh. Jadi lo udah berapa lama nih megang mobil ini? Kurang lebih 5 tahunan Mas. 5 tahun. 5 tahun. Udah ngerasain ganti plat nomor. Wah betul. Dari kondangan lagi. Oh gitu ya. Dari punya pacar, nggak punya pacar, punya pacar, nggak punya pacar gitu. Sampai punya nggak punya lagi. Ini kan mobil lo modif nih. Arahnya itu kemana sih? Pasti racing dong. Selama kurang lebih 5 tahun ya Mas ya. 5 tahun itu ganti-ganti Mas. Pertama ya di zamannya dulu mah Ceper itu udah paling ganteng lah. Iya. Sekarang nih kalau di zaman sekarang Ceper itu ganteng masih tapi kembali lagi sama dirinya. Kalau sekarang kayaknya arahnya ke street aja. Oke, street racing ya. Betul. Kalau dulu mungkin streetnya doang nggak ada racingnya. Jadi cuma main pelek doang dari pelek yang ini pelek pertama dan pelek yang terakhir juga. Maksudnya satu kali ganti? Iya, jadi ini ganti pelek itu udah hampir 10. Iya. Di mobil ini? Di mobil ini. Karena emang gue lihat nih kalau dia store post di Instagram, kayak tukang pelek. Bener. Ganti-ganti. Betul. Sampai gue tawarin pelek gue ke dia. Tapi tetap temanya racing. Temanya racing. Oke. Tetap temanya racing. Sempat mau alihnya dulu ke JDM, cuma kan sebelum mobil ini udah main gitu loh Mas. Jadi pas larinya ke impian ini dulu kan bener impian Mas. Main apa sebelumnya? Sebelumnya punya Vios. Oh, Vios. Oke. Nah, dulu tuh Vios main cepet doang Mas. Belum racing lah, baru streetnya doang lagi sama. Baru streetnya doang. Wah, lagi senang-senangnya punya impian. Wah, punya Jazz
awalnya naksir ke GD3. Oke. Nah, GD3 tuh karena kalau kita beli pun dengan harga ini bisa dapat 2. Iya benar. Bisa dapat 2, yang satu matic, yang satu manual. Bener, satu buat pacaran, satu buat kenceng-kencengan. Bener dong. Bisa dibilang gitu. Iya, tapi kalau pas pacaran nggak ada, nggak keguna menurutnya. Rentalin. Iya. Bisa. Jadi pas kemarin milih GD itu, wah komplainnya banyak kan mas. Satu tahunnya mungkin udah agak Lebih tua. Tapi kan mesin kan kalau Honda menurut saya nih Gio, lebih bagus lah di GD3 tuh ya. Iya. Karena dia kan ada yang 8 busi, ada yang 4 busi. Itu yang di saya. Nah betul. Nah pas kemarin kebetulan compare sereknya itu di yang warna biru. Dicari, ternyata nggak ada manualnya mas. Nah. Oh berarti emang dari barunya nggak ada apa emang nggak dapat second yang Oh mana? nggak tahu juga Manualnya ada, temen gua ada. Oh. Cuma jarang banget. Budek nyarinya. Iya, betul. Karena seinget gua waktu itu dia ngambil yang manual itu nyari di showroom A, adanya barang di showroom mana gitu. Betul. Jadi cukup susah. Sabar. Iya, karena kalau kayak kita di Jakarta gitu ya, atau Bintaro lah tempatnya sih, gitu, itu macet ya. Pasti orang lebih milihnya matic. Betul. Gitu. Tipikal orang kayak gue lah. Iya. Jadi kayaknya untuk mobil manual sekarang kalau kecuali mobil-mobil yang memang kayak mobil penumpang ya, itu kayak jarang. Gitu. Terus sekarang lo apa nih, kan gue liat tampang udah sangar banget nih, karbon semua nih kan. Waduh. Stiker di mana-mana. Aduh. Gila. Awalnya sebenarnya bukan karbon sih mas, tadinya bukan karbon, malah. Iya, baunya Kayu. bata langsung. Sebelum karbon larinya itu cuma street doang kan, itu cuma butuh CPR, cuma kaki-kaki lah, main kaki-kaki, belum cuma apa ya jatuhnya mau main kenceng, tapi nggak mikir buat kencengnya itu presisi apa enggak gitu, terus buat main di tol enak apa enggak gitu. Kebetulan keluarga sering banget keluar kota. Kalau mudik, begitu mudik. Kemana mudik? Jauh lah. Solo. Jauh. Oh ini lu pakai buat mudik juga sekarang dengan kondisi kayak gini. Dengan serius lebih parah malah, lebih parah dulu lebih parah. Nah ini baru namanya kalian antusias dipakai mobilnya. Iya. Nah, itu. Nggak kayak lu dipajang doang. Jadi kayak gua dong dipakai. Dipakai ke Bandung. Dibagi Bandung. Nah, terus naik Fortuner jadi double Fortuner. Gua juga dipakai isi bensin. Mana sih? Mana Cukup sih? udah puas. Iya. Pokoknya dulu tuh mungkin lebih kecil bannya, pakai Achilles dulu. 123 S itu dulu. Nah, mikir kan karena jarak juga kalau buat mudik harus ganti pelek lagi. Iya. Kan? Masa gimana caranya, saya mikir, gimana caranya mudik enak tapi bisa aman. Oke. Ganti mobil. Salah. Ganti konsepnya. Ganti konsep jadinya. Ganti konsep di situ mikir gimana kan amannya tuh. Hmm. Tapi tetap dites sampai Nah. sana benar-benar dites dengan kondisi ya bisa dibilang satu jari itu 100. Hah? Harus Enggak. Itulah udah ada Cipali. ya. Oh, betul. iya. Cuma dulu nggak ada keluarnya itu di Brebes doang. Jadi belum sampai Solo. Iya, Belum. Brexit betul. Nah dari Brexit itu baru kita susah payah tuh buat sampai Solonya kan, karena Pantura, Benar. Iya. aduh parah. Sempat putus asa juga kan, ganti pelek aja daripada peleknya kenapa kan. Sampai bawa mas, bayangin bawa satu set pelek. Lu mudik buat satu set pelek. Iya, satu set pelek. Jadi sana Belum udah barangnya. Enggak, jadi udah gua kirim di sana. Oh, udah sampai sana. Gua kirim sampai sana. Gua kirim. Effort ya. Itulah maksudnya. Kan mikir kan dulu pulang kampung aman-aman aja. Cuma kan bisa pakai keluarga. Dan kebetulan saya tuh di sana tuh bener-bener mudik sekalian refreshingnya nggak main-main, bener-bener naik gunung. Orang diri juga Iya, di sananya. nggak cuma diem aja di rumah gitu. Terus mikir gimana caranya pas pulang kampung dan mudiknya itu aman. Tinggiin. Temen ninggiin ganti pelek, pakai ring 16. Tetap miti-miti gitu kayaknya. Belum ada karbon-karbonan, belum ada apa-apanya tuh. Iya. Cuma pakai dulu tuh strut barnya doang. Depan. Depan. Oke. Udah
Sempet juga sport kit dulu. Bukan podcast ya? Ya bukan. Agak high class gitu. Emang Oji. Pocket gue dari dia juga. Lu bukan lagi. Bekas Vios. Iya. Vios kayak Aris. Iya. Bisa. Iya, terus. Ganti-ganti mas tuh kayakinya dari sport kit juga, terus sport kit, terus sampai dibilang pakai dulu tuh per Mercy ya. Iya. Nah itu kan Mercy gede. Tiger biasanya. Iya. Nah itu semuanya udah dicobain, sampai dijual, sampai dikasih orang, sampai dijual sampai sekarang juga. Sekarang pakai apa nih berarti? Wellover kan? Enggak, udah ganti. Oh, udah ganti. Kemarin sekolah. Oh, sekolah. Lagi sekolah dia. sekolah. Lagi sekolah. Pakai Kemarin apa? habis ISC? Enggak, Apa? kemarin pakai apa sih custom. Oh. Custom. Custom. Kalau sekarang Sekarang sport kit. sport kit. Sekarang pakai apa? Kemarin sport kitnya apa ya? Dapat dari teman tuh. Mereknya kurang tahu sih mas, cuma warna merah dia modelnya gitu. Warna merah. Dijejek. Pertama kan pasti kalau nyoba pair pasti dijejek dulu dong. Iya. Nah itu kan pasti ada mungkin nyesuaiin ya untuk dari streetbarnya kan harus matching lagi kan dari depannya. Kebetulan sebelum ini larinya nih ya, sebelum ini baru cuma pakai streetbar. Nah lari lagi ganti. Bosen, Iya, iya. bosen karena udah cukup, kita udah sampai Solo udah aman. Pikirnya udah aman ya kan, udah aman. Kesini mainlah awalnya cup karbon. Oke. Ya, karbon, terus fender. Udah buat pikiran awal cuma buat street doang. Jadi buat racing lah. Gaya-gaya. Ya, Lebih ke style ya. style Oke. dulu tuh. Karena mikirnya ngebut kan udah ada dulu. Iya. Gitu. Sekarang mungkin style aja dulu deh Iya, gitu. Untuk umur nggak jauh-jauh pada lah tuh ya kan. Dari situ sempat diem dulu mobilnya, nggak diapa-apain tuh selama kurang lebih setahun, cuma gonta-ganti pelek terus. Oke. Dari 16 ke 15, 16, 15. Range-nya itu aja ya. Iya. Satu tahun inilah baru berubah semuanya. Baru cupnya masih sama. Oh beda, baru naikin ke fender. Naikin fender, fokus ke kaki-kaki. Nah, kaki-kaki, sport kita ganti lagi. Tetap warnanya merah juga, cuma agak tebal dia, bener nggak tahu namanya apa. Yang belakang Tapi enak tuh. enak, Soknya standar. soknya standar, Oke. ribbon tapi Iya. ribbon. Nah ganti streetbarnya karena nggak cocok, ya kan. Kalau ultra sama sekarang kan beda. Ultra tuh Malaysia ya. Yang putih tuh ya kan, Malaysia. Malaysia. Dia. Nah itu terlalu tipis lah. Kalau menurut saya ya, menurut pribadi. Nah Hurricane sekarang. Hurricane kan dia stylenya lebih gampang gitu. Cuma cara masuknya agak susah. Ya kan Ji? Kalau cara masuknya kan Ji? Iya. Itu masih baru aja biasanya. Enggak, gue pikir pakai merek itu under control. Iya. Udah ganti Hurricane, proper lah kaki busing, semua tuh diganti dulu semuanya. Pas udah itu Tapi busing standar dia. Apa piu? bukan piu. Apa tuh? Tadinya piu cuma kan terlalu Iya, kaku. kaku Masih- banget ah. gitu. Pokoknya piu itu diganti berapa ya? Setelah munting. Munting ini udah mulai getar kan. Nah itu baru deket-deket ini. Dari yang street ditambahin racingnya nih mas. Oke. Nah, jadi gimana propernya biar kita ngebutnya lebih enak. Gitu kan. Lari tuh musimnya Unicip. Dari yang muncul Unicip, terus remap. Ya. Nah itu sempat panas. Wah. Tapi kebutuhannya kan beda ya mas. Iya. Satu-satu lah. Budgetnya budget manusia juga nih, manusia yang masih kasta bawah ya kan. Mahasiswa waktu itu. Mahasiswa. Udah kerja, cuma kerja. kebutuhannya lebih banyak. Oh, gitu. Bukan satu sisi doang nih. Buat nikah mungkin. Iya. Jadi Nah, nikahnya. Insya Allah. Amin. Kan, Puji, insya Allah. jangan pacaran lah. Harus optimis dulu mas. Iya. Kalau jadi apa nggak jadi ntar mah pasti ada. Lu jadi nikah nggak sih? Insya Allah jadi. Insya Allah. Kalau mengendarai. DM aja ya. Ini kita ke street racing apa percintaannya? Street love. Akhirnya remap. Hmm. Sempat ngetes lagi. Oke, larinya ada, torsinya ada semuanya. Seperti Eno. Enggak. Oh enggak. Ngetes aja di jalan biasa, yang murah lah mas. Udah cukup dilari nih, karena nggak mau progres ke mesin dulu. Tadinya. Iya.
lari lagi beli kaki belakang, lower bar. Beli lower bar itu sempat ganti-ganti juga karena kan mungkin serak-serakannya itu kan pasti kalau kita pakai lower bar kaki belakang itu nanti nyeting lagi nih ya kan karena masih mungkin busingnya masih keras atau gimana karena stiffnya berbeda kan. betul itu belum ada X bar. Itu baru lower bar bukan X bar dia jatuhnya jadi cuma buat penangkal kayak stabilizer Di bawah, di atas. Lower bar kan pasti di atas. Itu belum mikir tuh ke jauh-jauh sampai X bar belum tahu. Mainlah, ngetes lah di biasa. Itu barengan dia juga dulu. Nah, kesini-sini semenjak dia punya pacar, kan jarang main tuh masih. Itu nggak usah di sounding. Berarti itu larinya pacarnya ya? Bukan, maksudnya ke X barnya. Kan kenal tuh, wah ngeliat ya namanya anak suka hobi pasti kan ngeliatin bukan dari mobil kita sendiri kan pasti ngeliat dari mobil-mobil orang cocok lah di mobil kita referensi betul referensi kayak sama kita nonton YouTube di Thailand bagusnya ini jazz apa diapain warnanya apa sama saya kesana cuma buat ya referensi terus ketemu temen yang jauh ini juga mas jauh banget ini orang anak Pamulang pindah ke Jakarta nggak mau ke Pamulang lagi dari kental lagi itu dia sampai kan nabrak hilang itu dia tuh dia tumbang di situ dia tumbang tapi sebenarnya gue penasaran sih sama contoh gue kalau mobil yang pakai macam-macam itu pasti untuk balap kan nah sedangkan kalau di mobil balap tuh nggak ada X bar adanya roll bar nah maksudnya untuk dengan mobil untuk dipakai harian dipakai X bar itu ngaruh gak sih sebenarnya ngaruhnya kemana nih body roll ngaruh banget. Ngaruh banget. Kalau roll cage terlalu kaku ya, dan dilihatnya pun mungkin ada yang 4 titik, ada yang full, ada 6 ya kan. Nah kalau X bar mungkin salah satu roll cage sekarang sih udah fleksibel ya. Enggak juga sih. Oh gitu ya. Soalnya pas tapi banyak ya kayak misalnya kayak yang Cusco apa yang bolt on. Iya bolt on. Gitu, seperti itu. Cara fungsi ya lebih bagus yang paten pasti kan. Kaku-kakunya untuk body rollnya juga pasti bagusan yang paten. Nah kalau dari X bar itu sebenarnya lebih ngaruhnya menurut saya ya kan dari lower bar terus tadi saya bilang stabilizer. Nah tadinya ke X bar gara-gara referensi lihat-lihat di Senayan ya kan. Ya kelihatannya agak garang-garang gitu. Kelihatannya wah gimana caranya bisa berfungsi jok belakang daripada pakai roll cage ya kan. Pakai X bar itu ulang lagi mas X bar itu dari yang tadinya bolt on yang nggak ada sampai yang pin-pinnya bolt on udah ganti 3 kali sampai yang bunyi ya kan dulu juga pernah ngerasain kan bunyi kayaknya risih kan ya kita buat ban kempes aja risihnya juga kan kerasa apalagi yang bunyi cekit-cekit gitu tapi gue betah sih ya kan lu demen yang cekit-cekit nah dari X bar lari lagi kalau bar ganti lagi loh dari situ baru nyeting ke pelek belakang mas pelek belakang tadinya pakai 195 bannya nih ya 195/50 sekarang kan agak tinggi karena memang harus yang buat mudik itu kan nyetingnya itu ternyata terlalu rendah jadi kalau buat di tol itu buat kecepatan tinggi ya ini bukan buat balapan misalnya kalau lagi iseng kita buat healing lah kalau kita healing ya kan kalau nah terlalu keras mandul ya mandulnya parah terus gantilah ke belakang tuh ya yang belakang itu sebelum pakai pelek ini masih pakai TE dulu pakai TE juga tapi aman nggak belang kayak gini lebar berapa 7,5 7 kasih 7 sempat ke 6,5 ET-nya 3-an lah 3 itu sempat make enak memang enggak 35 ya mas 35 sempat itu enak memang kalau buat lari cepat tapi kalau udah di atas wah udah lihat nah kemarin pas nyeting bener-bener ngerasain sendiri gitu pasnya itu kalau menurut saya itu pakai ini Esek yang 195/55 yang nggak mau ceper tapi kelihatannya ceper memang
komposisi paling enak sih. Betul. 195. Mendingan kita ngeluarin harga yang sedikit mahal tapi Iya. awet dibandingkan benar. kita ya cuma beda, bukan perbedaan uangnya ya, cuma beda 50 sampai 100 tapi cepat habis gitu loh Mas. Dan kegunaannya pun SX itu Gitu. sama 123 lebih berisik mana? lebih berisik 123. Iya, 123. Ataupun ATRK juga tetap sama ya? ATRK lebih soft, lebih rigid juga, lebih enak lagi. Suaranya di dalam? Suaranya dan duitnya juga mantap. Tapi kalau untuk ATRK lebih buat gerak lah ya, mungkin lebih kegunaannya Mas ya. Iya. Kalau untuk di jalan menurut saya pun kepake, cuma sayang gitu. Mendingan sekaligus beli ini Campir S lah. Iya. Di touring juga pakai gini kan? SX Betul. Kalau enggak apa ATRK. ATRK buat rigid-rigidannya, buat manuvernya juga enak Iya. gitu. Nah, berarti kayak ngeliat dari di modif mobil lo nih, kan aliran niti-niti. Nah, Niti soft compound biasanya gitu Iya. ya. Tapi paling benar kalau kita ngeliat sidewall-nya, Jakarta Avanova. Iya. berat sih Mas kalau itu untuk harganya. Sempat make juga, sempat make. Terus kayak Toyo, Ayo, R88. make juga. Tapi itu mendingan jual bannya aja. Kita dapat pelek ya kan. Bener. Udah, kalau Masih bisa sekarang- dijual ya, Masih kalau bisa habis dijual. ya. Iya. Kita jual misalkan cuma buat main persenan gitu ya. Beli misalkan 2 juta sekian, masih bisa lah kalau sejuta ya kan. Dapat pelek baru, dapat sepatu. Sempat nyeting juga di ban. Di ban. Untuk saat ini makanya benar-benar SX tuh udah aman banget. Daripada bukan dibandingin ya, cuma kegunaannya yang untuk sekarang SX tuh. Depan belakang SX tuh ya? SX tuh itu 195.55. Tadinya sempat juga 195.50. Tapi Cingkrang nggak sih? Iya. kan? Kelihatannya Iya, gripnya untuk di Jazz, mungkin kalau untuk di Brio lebih bagus Mas. Iya. Oh iya, Brio dia. Brio pakai PK55 di Kedona. Betul. Iya kan? House body roll juga kan kalau Iya. dia. Nah, di sini fitting terus. Dulu mainnya cuma pelek doang Mas, nggak kemana-mana. Oke. Ya, nggak kemana, cuma ada pelek, ban, Iya. kaki udah. Udah kayak inian, punya apa Toko velg. toko velg. Karena suka gitu loh Mas, Iya. benar-benar suka. Ganti pelek ini benar-benar kayak itu kiblat lagi. Iya. Kita main ke asap atau enggak kita main lagi di perkumpulan mana, lihat kalau pakai pelek ini bagus, ganti cat lagi. Iya. Udah, pokoknya seputarannya 2 tahun itu ganti pelek, ganti cat, kayak kaki, 3 doang tuh. Belum ke sektor mesin. Baru yang kalau buat kaki mungkin ganti PU-nya nanti gitu. Karena kan buat harian aduh terlalu Kayak rigid lah ya, iya, terlalu kayak rigid. effort aja gitu kan. Risih kalau orang yang biasanya nyaman risih gitu. Tapi gini, soalnya kalau misalnya orang kita main mobil ceper ya, itu ada istilah itu sama kayak percintaan. Kenapa tuh? Ceper udah tahu nggak nyaman masih dijalanin. Tapi itu namanya cinta, Mas. Namanya cinta. Namanya cinta. Ya, Namanya karena lu cinta sama mobil, lu makanya tetap lu pakai. Betul. Kan? Gitu. namanya kalau cinta, udah kalau udah dipakai Jadi maksudnya, cinta. ini gimana ya? Enggak gitu kan. Tapi kalau misalkan benar kata Mas tadi, kalau memang ceper kembali lagi kan, tetap lu pakai dan lu sayang gitu. Iya, jangan Walaupun udah itu dipakai tapi nggak sayang. Nah, itu namanya Kayak lu nggak mobil cinta. rental dong. Jadi kalau mesin tadi so far masih apa aja nih? Kalau dari sektor mesin ya, cuma paling Jujur. Anda saya tanya tidak pernah mau jujur. remap aja ya, remap. oke. Masih L15A berarti ya? Ya betul, masih standar dar standar. Nah, terus kemarin belum lama ini juga Mas, karena udah mulai bosen kali ya. Udah mulai bosen juga. Ganti B. Belum. Oh enggak. Ini masuknya Kak. Aduh, itu udah beli mobil lagi Mas. Beli mobil lagi tuh kalau buat mesin. Kopling sih. Tadinya nggak mau main ke mesin tadinya. Cuma kebutuhan kan, kebutuhan Kebutuhan apa nih? lama. Tadi bilangnya kebutuhannya mudik. Nah kan itu dia. Beban mental. Apa udah begini? Harga diri ya. Betul. Pokoknya tadinya bukan ke mesin dulu, malah ke fashionnya lagi. Fashionnya itu bukan ke mesin, malah ke eksterior depan. Gimana? Kayak misalkan tambah facelift di bagian bumper, kayak tanduk.
tanduk Ada gitu. lagi yang Ada lagi dia. Ada lagi. Ada lagi. Lah bukan ini terakhir. Upgrade. Oh, Upgrade. Maksudnya Jadi dia modelnya itu apa ya, Jess? Apa di Thailand ada gitu. oh, versi tapi nggak masuk sini. Enggak. Oh, Itu pantes dari saya nggak bumper sampai grill beda lagi. tahu. Belakang sama. Belakang sama. Oke. Loh. Nggak kesempatan tuh. Ah. Kesempatan ya kan. Oh ya udahlah, karena kebutuhannya memang mesin butuh perawatan lagi. Perawatan kebetulan kopling kena. Sebelum belum kena, cuma udah risih ya kan. Oke. Sebagai kita kalau misalkan di tol panas, angkatan pertama di tol, aduh masa lemah ya kan. Iya, Enggak iya, juga ya kan. iya, iya. Pasti ngegasnya namanya di kosan sepi kan, pasti gas ya kan. Iya. di kosan sepi kok ngegas. Ya kan dia sampai cepet-cepet. Kalau di kosan sepi mah bungkus. Oh iya. Apa kan Mas? Apa emang? Ini ojek Iya. emang. Sempat kebutuhannya untuk kopling pindah tuh nyari bengkel. Ada kerabat juga di dekat rumah main jazz. Mau sebut namanya? Bengkel? Boleh, boleh. Apa tuh? Bengkel apa? SBRT dia. SBRT. Di daerah mana? Di daerah Pamulang 2. Oke. Nah, dia kebetulan punya jazz juga dan punya referensi kopling custom. Sama saya juga gitu. Sebenarnya bukan? Itu juga. Pantai. Pantai, pokoknya udah pantai kan dah. Wah, ACT lokal tuh. Wah, beli ACT second sama kita custom sama. Harganya iya. tapi beda kan, beda kasta tuh, Iya, beda iya. kasta. Kebetulan budgetnya ada yang lain lagi. Oke. Ya kan? Mungkin ini buat kopling dulu. Udah tuh Mas dari kopling udah seset. Kalah. Ternyata masih ada. Mungkin kalau kita bilang koplingnya udah custom, pasti kan merembetnya ke engine mounting ya kan. Iya. Engine mountingnya Kalah. PU. Kalah, pasti kalah. Udah satu kalah, kedua udah nggak nyaman. Masalahnya kalau jazz diganti PU, mountingnya kadang-kadang suka retak. Betul. Ya samping kan, samping kanan ya. Kanan. Iya. Turun, udah pasti turun. Iya. Dia pasti turun. Nah kemarin sebelum kanan itu kirinya langsung Oh. udah kayak mobil, wah udah getar banget, udah kayak Holden dia tuh. Udah. Nggak tahu kan, karena beda rasanya pas dulu saya punya jazz beda rasanya. Oh gini. Konsulah sama yang punya bengkel SBRT ini. Oh, coba diganti dulu sebelum kemana-mana engine mountingnya. Diganti tuh. Awal dari kiri. Dari kiri tetap nggak enak. Tapi mendingan. Cuma memang kan Tapi nggak kayak gitu, tahu aslinya gitu. ke kanan itu nggak di PU. Karena terlalu gerdek kan. Iya, Jadi betul, kita betul. kalau buat harian Capek. koplingnya udah enak tapi bikin capek gitu Iya. kan. Kembali lagi nyaman apa enggak ya kan? Kembali lagi kan Mas ya. Beli yang standar tapi ori. Oke. Mikirnya gini, yang satu kiri udah PU, yang kanan mendingan beli ori tapi bener-bener enak rasanya Iya, gitu. bagus Daripada lah ya. kita PU dua-duanya getarnya belum tahu. Sebagai biji kadang-kadang. Biji bener biji. Wah, udah beli dua-duanya. Masih juga nggak enak. Akhirnya di PU juga. Untuk di bawahnya. Jadi yang di PU 2, yang satu ini kanannya standar. Cuma masih memang harus nyeting lagi. Tapi nggak kalah yang karet ya. Yang karet makanya nyeting ini kayaknya harus diganjel sih Mas. Ganjelnya kalau kita pakai PU juga kan fiturnya Bener, parah. bener, Kalau iya. buat harian kayaknya nggak make sense lah gitu. Iya. Itu udah kalangan buat ke atas lah, buat kebutuhan ya kan, buat kebutuhan. Nah dari mounting lari kaki-kaki lagi pasti kalah. Iya. Pasti tuh ngerembet Ji. Jadi masalah kopling doang Betul. ya. Makanya kalau kopling mau di-upgrade. Berarti gue sukanya kayak gini nih, proper. Proper. Sama bener. kayak gue tidak akan memodif mobil yang gimana kalau rem gue belum benar. Gitu. Percuma kenceng tapi nggak bisa sama. Iya. Nah itu kemarin juga nggak sampai ke situ sih Mas sebenarnya. Nggak sempet ke situ mikirnya. Ya udahlah ganti kopling enak udah cukup. Dulu tuh bias gitu doang. Paling cuma ganti mounting biasa. Ternyata di G8 ini beda menurut saya gitu. Ini kelebihannya kalau misalkan sekalinya diganti yang di atasnya dia misalkan di atas standar ya, walaupun itu juga standar cuma custom, cuma kiri kanannya harus support juga Ji. Iya. Kalau enggak aduh makan biaya, makan nyeting lagi. Benar. Belum buat spurring balancing lagi. Iya. Makanya kemarin sempat cobain aja. Sempat mobil karena udah capek-capean ya kan, kita biayain Jor-jor banget. jor-jor ya walaupun cuma kopling dan kawan-kawannya Iya. lumayan lah gitu.
jorok tuh dia diem aja sampai bosan akhirnya balik lagi. Namanya laki ya kan, pasti punya hobi lain, balik lagi ke hobi yang utamanya. Rujuk ganti lagi kemudian off semuanya. Tapi remapnya udah enggak. Udah enggak. Karena misalnya kalau di remap ini mungkin sayang sekarang udah di chip aja. Iya, benar. Stekin gestek. Aduh. Tapi emang efeknya dari remap pasti ada. Pasti ada. Kayak misalkan kita Lu cek engine nyala enggak? Hampir. Hampir. Cuma udah enggak. Udah enggak. Kalau nyala lagi berarti harus benar dicip. Iya. Dicip itu 15 juta lagi ya kan. Kemarin juga sempat sama yang punya bengkel Mas Pras namanya. Itu dari SBRT dia bilang udah tanggung di open filter aja. Kalau open filter kan paling nambahnya cuma sedikit. Tapi kan pasti dari open filter kita ngerembet dong Mas ya kan. Dan pasti manifoldnya lagi ganti lagi. Akhirnya juga berubah tuh. Oh iya. Belum nanti buat Berarti ya saya langsung cepat atau lambat akan dastekan juga ya. Ya. Nah, itu kan mikir kan kalau daskan kan udah hampir 15 juta ya kan. Nah, belum dyno dan lain-lain. Nah, iya. Bisa satu paket sih. Kalau Satu kita paket. pasang, kalau kita beli baru ya, dapat dyno juga. Dapat dyno juga. Nah, kalau paket hemat paling 10 lah. 10 tuh, itu yang second lah Mas. Nah, maksudnya lebih enak lah kita buat propernya juga. Cuma sebelum sampai jauh itu kan pasti langkahnya ada kayak open filter. Iya, benar. Terus mounting, busi, itu semuanya tuh ada tuh. Nah, itu businya buat juga yang mahal 15 juta aja kan bisa ya kan. Kalau kita kali 2 30 juta udah. Makanya sebelum sampai sejauh itu. Open filter berarti asumsinya pengen ngelancarin udara masuk. Betul. Tapi nggak di porting polish percuma. Nah, itu kan make sense ke situ kan. Porting polish udah aliran lancar, masa gas buangnya nggak lancar, ganti header. Nyeting lagi, dompet lagi. Nah, kemarin pas ganti kopling aja sempat ganti juga. Ternyata pengaruh itu. Oh, menurut saya di Honda ya, di Honda. Sebelumnya mungkin di Vios nyeting cuma nggak kerasa kali ya. Kalau ini benar-benar waktu dengan cepat gitu, pendek, waktunya benar pendek, dek. Waduh, keramas ya. Keramas tiap hari aja. Nah, dari situ sebelum ke Dastek, saya mikirnya gini. Nah, kalau udah sampai di Dastek dan dari semuanya lah, paket semuanya, pasti ada lagi gitu. Pasti ke pengereman dong. Iya. Mobil udah berapa, ngerem nggak bisa ngerem. Remnya bego. Servis rem lah saya tuh sebelum sampai pokoknya body kopling, servis rem semuanya. Karena kan udah memang umurnya udah hampir 5 tahun ya. Tapi kaliper standar. Standar mah. Kampas rem aja. Betul. Nah, alhamdulillah kebetulan pas dapat mobil ini tuh beda ya. Mobil abis nabrak pun ataupun mobil kena banjir lah, itu beda loh sistem ngeremnya. Langsung beda drastis. Nah, sama gue penasaran sama mobil ini. Kenapa velgnya beda? Racing banget gitu. Enggak, gini Mas, kan dulu kan sempat kan ganti-ganti terus ya kan. Kembali lagi ke Senayan ya kan. Wah, apa ya? Gimana caranya dengan punya beberapa pelek lah. Ini juga punya pelek teman sebenarnya. Yang mana? Yang belakang. Yang belakang. Yang belakang. Dijual juga. Dijual. Kebetulan kemarin memang punya 3 set dan itu bertahan tetap di depan ini karena memang mungkin pas ya Mas. Ini berapa lebarnya? 7 semua. Oh, 7 semua? 7 semua. Kok 7 semua tapi kok? Depannya kan beda, ET-nya beda. Enggak, maksudnya ininya apa namanya? Set wall-nya Beda. Nariknya beda. Kalau Jazz semua gitu. Ukuran bannya sama. Sama. Peleknya sama, ET-nya yang beda. Iya, enggak. Kalau ET kan keluar. Hmm. Ini maksudnya bentukan ini loh bannya. Kalau ini lebih yang depan lebih ngebulat, yang belakang kotak. Tapi sama-sama 7. Sama-sama 7. Iya. Mungkin ilusi mata. Ilusi mata. Kalau dari depan juga kelihatannya bulat banget gitu. Makanya pas mungkin kalau istilah orang lagi kalau pakai ban yang depan agak kecil, tapi kan ini 19555. Mungkin kalau yang nggak mau kayak gini pindah yang 50. Ya, enggak, gue pikir ini belakang 6,5, depan 7. Sama. Gue pikir sama-sama 7. Oke. Mungkin beda merek ya. Karena beda merek. Sempat kemarin pindah-pindah pelek berapa kali dan dari Oji juga. Pelek dari masih ada? Masih ada? Oh, yang pelek Enggak. Dan enggak udah dioper. yang pelek bala itu, bukan? Iya, yang bala kalau dia Bala apa? Spoon. Oh, bukan. Yang mana itu yang bala? Yang Yaris.
Bukan. Oh, bukan. Pecah bukan pecah itu. Oh, bekas mobilio. Heeh. Oh, oke. Nah dari situ pengen punya Oji tuh. Jual pelak buat bangsa. Ya Allah Ji, lu tanya tuh sama yang beli. Jualin gimana bangsat? Aduh. Kebetulan dia 16. Pas juga memang waktu itu mau konsepnya 16, cuma bannya enggak 195 itu. Pakai yang ban apa lagi? Saat itu kan Acelera 651. Sempat pakai juga kan. Wah, enak sih sebenarnya enak. Cuma kalau buat ngebut kayaknya kurang banget. Enak 15, cuma pada saat itu gue pengennya udah kepengen nyeperin jadinya gedein pelek aja. Betul, kebetulan kan dia kan mobilio ya kan. Kalau di sini dipakein kayak gitu, gesrot Mas, malah. Oh gitu. Iya, Gesrot. offsetnya kan 38 itu. Nah, kan dari cepernya beda kan. Nyeting lagi gua harus nyeting lagi gitu. Lu spacer enggak? Enggak usah. Enggak pakai spacer. Tadinya pakai spacer, cuma yang bukan yang pelek yang kayak gini, yang lebih kecil lagi. Itu spacer. Cuma kentengan Mas, pakai Ini pelek depan ini. ET berapa? 35. 35, belakang 35. sama belakang. Sama. Oh, tapi memang basic mobilnya. Iya. Kalau dari depan kelihatannya gemuk banget, dari Iya. belakang samping. Mungkin kalau misalkan mau rata depannya digedein. Kecilin dong harusnya. Enggak, kalau dulu gua 19550 dong. Atau 85 maksudnya. Bukan ET-nya. Oh, ET-nya iya, Iya. betul ET-nya. Oh, itu yang gua pakai Yaris, yang belakangnya gua pakai spacer, depannya enggak pakai spacer. Nah, Biar datanya rata di depan. Iya. Itu. Jadi kalau total lu udah habis berapa nih kira-kira? Gitu enggak tuh? enggak sampai dihitung. Kisaran Sampai- deh. Kita itu ya pelan-pelan aja. Nih. Kalau untuk beli cup terus sama beli fender total semuanya kan sekitar 4,5 lah. 4,5 juta lah ya tuh. Second tuh. Second. Second. Ya, ini yang baru cuma mobilnya second juga. Bannya cuma ban. Yang baru ini Yang cuma baru ban. Ban. Iya. Ban sama pelek. Wah, itu doang yang baru tuh. Selain ini mas second. Second deh. Oh, sama spoiler spoon. Oh, ini pakai spoon. Oke. Nah, itu juga itu sekitar kemarin $1.200.000 lah. Itu udah 57 57 sendiri. Wah, itu nggak nyampe ke situ tuh otaknya tadinya. Baru ganti pelek gitu doang. Udah lagi itu lebih banyak ke pelek sih mas belinya. Iya ya. Susah ngitungnya ya, karena Iya. lo aja Gocapan tapi masuk lah ya. Nggak nyampe lah mas. Oh, nggak nyampe? Nggak nyampe. Ganti kopling kemarin sekitar 7. Belum sama mountingnya ya. ini mah 20 lebih. Iya. Ya kalau dihitung global ya 20 lebih. Duga nggak lu? Enggak banget kan gue juga. Kalau dihitung itu pelan-pelan juga kayak ya itulah namanya Lumayan, ya. iya. Iya kan. Kayak lu punya apa gitu yang suka kan pasti kurang ini. Iya. Pasti ada yang kalahin kan. Kalau kayak hitungan aja udah pacaran jajanin cewek setahun udah berapa? Oh, balik Pakai sistem budget. balik lagi. Kalau nggak nyangka sih mas, awalnya pelan-pelan banget, pelan-pelan dari ganti pelek, terus kaki-kaki itu belum roller bar, itu X bar ganti-ganti berapa kali kan. Cuma emang kalau diglobalin kurang Dia lu lebih. termasuk riset tadi mobilnya berarti. Iya. Banyak sih nggak kayak gua. Kalau gua apa yang udah beli mau enak nggak enak gua nggak ngerasain. Yang penting keren aja. Tempel. Iya. Kayaknya gue lebih arahnya suka yang apa ya? Sendiri gitu loh mas. Kalau misalkan kalian bisa masak sendiri gitu. Oh, DIY. Kalau udah ke mesin, sektor mesin kan udah beda ya mas. Iya, itu butuh yang khusus lah di bidangnya. Tapi kalau untuk yang ya ganti-ganti wiper lah kalau kayak gitu. Aman. Tadi kalau knalpot belum disebut tuh. Lu apa? Knalpot full. Itu apa? Kemarin pakai JS custom juga sih. Oh, JS custom. JS belakang doang. Belakang semua manifold udah ganti semuanya. Door frame kontak semua udah. Oh, custom. Oke. Betul. Itu kemarin habis sekitar 4 sih. Riset juga sih mas. Riset juga ya? Riset juga itu. Berapa inch? 2,5. 2,5. Tadinya gede. Gua berapa ya? 28 ada ya? 28 sih. Biasanya 2,5 ke 3 sih. Gitu ya. Itu pokoknya yang terakhir nih ya, yang riset ini cuma buang spot doang. Oh, jadi kan spot itu memang ngaruh banget ternyata. Iya. Ganti knalpot juga berapa kali yang belakang buat bumpernya kan. Dari yang model apa sampai cuma pipa doang. Iya. Kan? Kalau zaman itu pipa doang udah pernah juga. Si bacot banget itu. Bacot banget. Ya kayak OMR aja ya kan. Iya. Masuk
gang udah ditimpuk bawaannya. Aduh. Kayaknya gue harus main jazz ya. Gue nungguin sisanya dia lagi. Oh gitu. Gimana gitu? GE. Deal enggak? Gak ada. Aduh, berat ini kalau udah kastanya dia udah berat ini pada nih. Enggak dong. Enggak lah. Enggak gini kayak ada gue main DX. Oke, gue main DX, ya kan. Terus kemarin kita lagi ngobrol-ngobrol di podcast. Kayaknya enak nih ya. Maksudnya gue tuh pengen ya udah biar semuanya tuh, maksudnya kalau city car gini mesinnya kan proper ya. Kuat gitu. Tinggal suntikin turbo doang. Betul. Turbo kit aja. Turbo kit. Iya. Cuma Gitu. kemarin juga budgetnya ya Mas, balik lagi ke budget. Kalau belum NA tapi bisa nyaingin turbo kan berarti jadi nama. Iya. Kalau udah dari turbo buat ke NA ya lu tau lah kastanya turbo pakai di atas. Iya. Gitu. Baik-baik kalau di Jazz ini menurut saya turbo kit memang ngaruh banget. Ada pikiran mau ke sana. Belum. Makanya jadi gue pengennya gini, gue cari city car yang 1500 pasang turbo kit, udah buat truknya kelas 14, 15. Oh, benar Mas. Gitu aja. Jadi biar uji nggak galau nih. Pikirin cewek udah balapan. Gitu. Gimana kalau udah jadi kita jadi komunitas nantinya. Nah. Komunitas tinggal cewek bukan? Jadi. Gue bagian ngawal aja di depan. Oh, gitu. Tapi kalau buat drag itu ya proper lah kalau buat di GE ya. Di GE proper. Iya. Dan dari body juga nggak mati lah Mas. Kan udah tahun 2013. Malah sekarang yang tahun-tahun tua loh Mas yang bisa di-upgrade sampai 2014, ini terakhir tuh 2014. Itu dari 2000, misalkan kita ngambil 2010 ya. 2010 kan berarti cuma main dari sistemnya sama. Kaki-kakinya cuma tinggal ganti aja BBK atau apa ya kan. Kalau untuk body mah paling dari kita beli misalkan range-nya ya sekarang 110 juta lah di 2010. Itu upgrade 10 juta sampai 20 juta udah dapat. Yang kayak RS. Lah kalau yang kita RS misalkan tapi kan bahannya nggak tahu mungkin bekas apa. Kalau itu kan kita bahan sendiri. Kalau gua nih ya pribadi mendingan kayak gitu sekarang. Karena kalau misalkan kita ngambil 2013 atau 2014 awal ya udah gitu doang gitu. Mentok ada gitu aja. Iya. Kecuali kayak Oji yang mau terima jadi gitu. Kalau dia kan udah sulit. Harus pelan-pelan ya. Tapi emang prosesnya itu yang ngebuat. Tapi gue kocak sama dia suka mobil, tapi dia nggak suka ke bengkel. Nah, itu kayak dari zaman dulu Mas. Kalau mau tahu itu zaman dulu begitu dia. Gue bilang dia ke bengkel, mobilnya tinggal aja bisa gue balik lagi. Gak mau lama-lama. Dia bilang ini ngapain di bengkel? Ngapain kenal juga dunia Iya. tapi suka gitu. Oke, waktu itu gue bilang, Ji kita bangun mobil Ji, kita bikin proyekan. Terus dia, yakin Mas? Mungkin dia jadi joki Mas. Oh gitu? Iya, dia jokinya aja, dia tinggal bawa udah, tinggal pakai merek udah bawa. Dia pada nunggu nih apaan, ntar ditanya joki ini kurangnya apa? Enak. Iya bener. Jadi lu ada rencana nggak kayak ke depan buat turun? Kan sama ini belum nih? Jangan miliaran mulu lah nanti. Iya, kita resmi. Iya. Betul. Ada rencananya. Ada. Mungkin sekarang fokusnya ke hidup ya Mas, ke hidup dulu. Oh, iya, Kalau iya. itu sembari jalan aja. Namanya hobi kan nggak kenal iya. umur ya kan. Nah itu mungkin nanti ada, tapi ganti lagi mungkin. Kalau sekarang di 2022 ya, pengennya ganti warna dulu. Ganti warna apa? Nggak tahu nih, masih bingung, masih kita berbicara sama Oji juga nih. Oh, Mau gitu. kuning, dia bilang warna oranye. Oh, kan? iya. Tapi kalau kuning mungkin bagus juga sih, Honda Bagus. banget ya kan. Tapi kayak B nggak sih? Iya sih, B aja banyak. sekarang. Iya, Banyak. iya. Nah, mungkin kalau nggak main warna, balik lagi ke sektor eksterior yang lebih bagus lah, kayak spionnya diganti. Oh, iya, terus iya, kayak iya. model spoonnya. Nah, sipit ya? Iya, sipit gitu. Terus apa lagi? Palingan Itu bayarin ada spion estilo. Jangan, udah silo gue. Silo gue nggak ada spion masalahnya. Apa lagi proyeknya? Paling ini Dastek lah. Dastek ya. Dastek tuh kayak wajib nggak sih sekarang kayaknya tuh? Kayaknya wajib deh, Iya Mas. kan? Wajib, beneran. Karena memang itu kan upgrade ya kan, namanya Iya, juga karena- mesin yang lama bisa Bener, jadiin karena jadi menurut gue gini, baru kok. kayak mobil standar pun didastekin. Ngaruhnya besar. Itu ngaruhnya besar karena Ngaruhnya besar. efisiensinya per 500 rpm kadang-kadang atau per 1000 rpm gitu kan kita nge-tuningnya gitu loh. Tuningnya betul. Jadi memang ya udah cukup pengaruh menurut gua. Ngaruh banget. Nah, tapi sebelum ke Dastek mungkin ke sektor mesinnya dulu, kayak misalkan mau porting polis. Note head L15B. Jangan. Lo pelan-pelan Mas, pelan-pelan Iya, iya. pasti aja. Oh, iya, iya, iya. Daripada udah nge-porting terus ganti head juga. Nah. Udah belum nih langsung ganti head kan? Mendingan ganti mobilnya. Tapi kalau gua bilang sih sebelum lu porting polis pasang Dastek
Ini sih beda-beda ya Mas. Ada yang bilang jadi maksimalin dulu aja. Kalau di kita di Dastek berarti kan ada sektor yang sebelum di Dastek. Kayak misalkan open filternya dulu. Terus untuk apa tuh? Pasti nyeting lagi ke manifold. Downpipe compact itu ngaruh. Nah, itu dari situnya makanya dimaksimalin, coba di mesin dulu baru ke tinggal tuning akhir betul. doang. Jadi kan kita dapat tuh akhirnya di berapa. Nanti kalau buat upgrade lagi itu kan udah beda lagi projectnya ya kan. Mungkin ganti headnya, ya kan? Atau ganti mesinnya itu masih jauh lah Mas. Cuma memang kalau ada kesempatan pasti digas. Gas dulu baru curhat ya kan. Gitu. Jadi lu masih lama nih pakai ini ya? Insya Allah sih memang suka banget. Ya, bener kalau aja nggak ada pohon nyebrang tiba-tiba. Amit. Jangan dulu aja udah. Itu lama. Itu lama. Ini juga lama. Amit kalau itu bener. Ya kalau memang ada kesempatan buat nambah yang GK5 lebih bagus. Oh iya benar. Bener ya kan? Jadi GK buat hari ini buat balapan iya, aja udah. betul. Bener. Tapi bukan GK5 itu nggak bagus ya Mas. Bagus banget malah. Lebih enteng mungkin bodinya. Cuma kalau basicnya tuh saya dulu tuh sukanya Estilo. Oh Estilo. Saya juga Estilo. Waduh. Memang Estilo ya. Bocah-bocah Honda yang ngobrol ya ngerti. Mau gimana ya Ji? Namanya anak kecil dulu sukanya, Estilo ganteng banget, manis, nggak pernah mati itu bodinya. Nah ngeliat itu sama. Oh gue justru salah. Gue baru tahu Estilo itu bagus setelah gue udah punya 3 biji. Baru sadar ya gitu Mas. Iya. Baru sadar. Karena kan emang dari bokap kan emang balapan juga kan. Jadi ya pas balapan pertama kali, ya gue cuma dikasih Estilo sama Evo. Oh. Gitu. Jadi Evo-nya bekas rally kan. Oh really? Jadi Evo asli bukan convert. Jadi ya udah karena adanya itu pakainya itu. Gitu kan ditrondolin. Jadi fasilitasin ya Ji. Jadi udah mendukung, faktornya itu sudah mendukung. Yang enak kayak gitu makanya. Cuma kita lagi merintis Iya. Lagi ngetes nabrak pohon lagi. Aduh. Cuman jadinya ya tadi nggak bisa nikmatin. Jadi pas udah habis bawa mobil baru bikin buat yang kan biasa kalau kita punya mobil balap pengen punya mobil harian juga. Nah, betul. Itu Baru, pastinya wajib deh Mas ya. Iya. Wajib bukan yang kita harus punya kayaknya. Ya kayak gua aja kayak pengen balap tapi kan gue mikir gue mau pulang kampung gitu kan pasti ada yang dikorbanin salah satu kan. Nah kalau memang ada mobil yang bisa dibuat harian aja dulu gitu. Daripada satu tapi dipaksain. Sekarang zamannya banyak banget satu tapi dipaksain gitu loh Mas. Iya. Kalau kata gue lu ngapain maksain kalau nanti nyusahin sendiri gitu. Sama kayak kata-kata lu tadi udah cinta tapi kan masa tetap lu jalanin gitu kan. Padahal udah gak enak tuh ceper gitu kan. Tapi tadi gitu, tapi tetap digas ya kan. Iya. Apalagi Ji? Cukup ya? Cukup. Apalagi ada mau ditambahin mungkin? Aduh, barang-barangnya pada sekolah sih. Iya, pada sekolah. Kemarin nggak ada sekolah, agak lumayan lah. Lumayan ada dikit-dikit lah. Tempat yang bisa bacain. Sekolah, aduh. Tapi sih so far tadi aja pas lu datang gini, mobil lu itu karakter mengintimidasi. Iya. Karakternya. Makanya pas gue liat ini di otak gue gitu ya. Ini udah apa ini paling enggak 200 HP ada nih. Di otak gue. Kemarin pas masuk bengkel racunnya banyak lagi Bang. Iya. Bener. Udah nggak usah bayar gini. Bukan masalah nggak bayarnya. Ya kan kalau udah masuk bengkel dan diapa-apain itu udah milik masyarakat ya kan. Itu milik masyarakat pasti ganti ini. Nggak apa-apa sebenarnya. Cuma kan kembali lagi kebutuhannya nggak bisa jarak jauh. Gitu loh. Kan mereka kan nggak tahu kalau mobil lu dibawa ke Solo. Iya. Tapi percaya nggak Mas? Ini gue ke Solo itu sekali ya belum PP itu cuma ngisi bensin 160.000. Masih irit banget. itu sih. Irit sih, yang kayak kemarin gue bilang pas bawa kita kan cuma apa Jakarta Bandung 1:20. Iya. Itu irit banget. Itu remap ya. Itu remap. Nah, tapi memang gini. Contoh kayak waktu itu gue kasus mobil Harrier. Jadi tanpa Dastek itu bensinnya 1.7. Harrier wajib. Iya kan? Oke, escape gue 1.3. Ya itu mah beda. Jadi apa 1.7 pasti pasang Dastek 1.9,5. Karena tadi dia optimal setiap pembakarannya. Setiap RPM-nya, settingannya tuh AFR pas. Mungkin dari sana kan standar mungkin dikasih adalah 1 berapa, makanya diwajibkan di dealer dipukul rata. Kalau di Unicip kan bisa dimainin semua ya Mas. Iya. Makanya itu kembali lagi. Nah, namanya sekarang Unicip kan pasti ada yang upgrade-nya kan. Upgrade-nya itu
udah hampir 15 juta loh. Iya, benar. Makanya orang kalau pakai Unichip bukannya bagus, memang paling bagusnya di situ. Lebih digunainnya ya, walaupun itu mobil standar atau enggak standar, Dioptimalin Optimalin settingannya. Gitu. pokoknya pakai jazz udah banyak lah kisahnya gitu. Iya. Dari bensinnya boros, ya kan, tahu-taunya apa? Sampai di remap, sampai pulang kampung ngerasain cuma 300.000 bensinnya tol ya. Makanya tol sama bensin, aduh, Malah itu pulang kampung muter-muter malam minggu Jakarta Sehari sama bensinnya. Iya. Gue juga nggak nyangka loh sampai kok bisa 300.000 loh. Cuma gue buktiin sendiri memang bisa. Kaki gue nggak sekolah loh. Itu benar-benar pego ke atas, pego terus, nggak berhenti. Maksudnya jalan malam ya, kita ngomong jalan malam. Buat teman-teman boleh ditiru lah ya. Jangan, jangan. Itu muatan full lagi, gitu. Ya paling kalau memang bagus, kalau menurut gue pakai jazz ya GE8 lah. Kalau buat GE kembali lagi selera mah. Iya. GD bodinya lebih enteng, bagus, bener lebih enteng. Cuma kalau buat di sektor eksterior nggak kalah lah sama KX. Gue di antara yang lain, gue kalau driving gue lebih suka GK. Saya juga GK, setuju. Iya. GK. Tapi kalau model suka yang ini, warna biru. Itu dah. Udah. Birunya dongker ya Mas? Dongker. Pokoknya banyak kan, yang ini biru telur asin pun ada. Emang ada? Ada. Itu Tapi jarang. jarang. Itu bukan yang keluaran terakhir yang Enggak. pertama. Yang kedua kayaknya deh. Bukan yang terakhir ini kan? Bukan. Dia yang terakhir ini cuma merah. Itu yang merahnya itu gue penasaran. Ada merah, itu bagus banget merahnya. Dia merah, orange, terus ini silver, hitam, putih. Iya. Itu putih yang banyak di mana-mana itu. Nah, makanya sebenarnya yang silver yang jarang sih yang gue lihat ya. Kalau yang manual nih, Sekarang nih. orang lebih ke arah hitam atau putih. Iya, betul. Iya kan. Betul. Abu-abu juga agak jarang. Pas banget. Ya, bilang jarang juga. Iya. Dibilang jarang bisa. Cuma yang lebih jarang kan pasti yang biru itu. Yang biru, Orange tuh. Itu kalau Orange chip- banyak. Orange banyak. ya? Orange banyak. Sekarang itu color hero colornya. Itu hero colornya dia. Gitu. Dia baru jujur nih sekarang deh, kemarin nih gue tanyain standar. Karena bingung jabarinnya gimana. Harus ngobrol kayak gini ya. Orang nggak bakal bilang ini standar, ya kan? Lu lihat deh, sampai udah kayak begini. Iya sih, gue Dibilang bilang standar enggak, dibilang gue bilang standar tapi ini apaan? Apalagi kalau kakak gue lagi yang bawa jiwa. Udah disampingin terus. Ya kan di kacanya bening ya, kebetulan pas banget lagi beningnya. Wah, kalau dari jauh dibuntutin, terus kalau udah kan namanya cowok masa buntutin cewek kan, fair ya kan. Mungkin kalau udah barengan, ujung-ujungnya pernah kalau gue juga dimintain nomor. Wih. Makanya mobil ini banyak kisahnya dari kau gua sama gua gitu. Jadi jangan sampai dijual kalau bisa. Iya. Kebutuhan masih banyak lah cara utama-utamanya ya kan Mas ya. Gitu. Ya udah. Oke. Thank you Nino udah mampir. Thank you udah meluangin waktu ya. Selalu ya. Siap. Oke, jadi teman-teman, makasih yang udah nonton sampai akhir video ini. Fauzi cabut. Bung Sony cabut. Cabut dulu bos. Dah. Bye.